Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-21, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang jaminan masa depan. Saya percaya setiap kita merindukan masa depan yang lebih baik. Tetapi siapa yang bisa menjamin masa depan kita, saudara? Tidak ada yang tahu hari esok. Tidak ada yang bisa menjamin hari esok. Bahkan orang-orang yang paling berpengaruh sekalipun tidak bisa menjamin hari esok. Orang-orang sukses, orang-orang yang punya kekuatan ekonomi, orang-orang yang punya kekuatan jabatan, dan sebagainya, tidak bisa menjamin hari esok. Hanya satu yang bisa menjamin hari esok, saudara. Itulah Tuhan. Dan dialah yang menjamin hari esok saya. Dialah yang menjamin hari esok saudara. Itu sebabnya, saudara, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami jaminan Tuhan terhadap hari esok kita. Kalau saya dan saudara rindu supaya hari esok kita lebih baik, mari kita harapkan, mari kita rindukan jaminan daripada Tuhan tentang hari esok kita. Jaminan Tuhan tentang hari esok kita pasti jaminan yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena Dia Allah yang tahu hari esok. Itu sebabnya kalau Dia menjamin hari esok kita, itu satu jaminan yang pasti, itu satu jaminan yang terbaik, saudara. Karena Dia tahu hari esok. Segala sesuatu yang Dia persiapkan, segala sesuatu yang Dia rencanakan, yang Dia atur untuk hari esok kita, itu merupakan rancangan rencana yang terbaik bagi kita, saudara. Karena Dia tahu hari esok, Dia mengerti apa yang terbaik bagi kita di hari esok. Di dalam video ini, saudara, saya rindu kita belajar apa saja jaminan Tuhan bagi hari esok kita, dan orang yang bagaimana atau siapakah yang akan mengalami jaminan hari esok. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video renungan pagi hari ini, saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita di pagi hari ini, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori bagi setiap saudara. Artinya firman Allah akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-23 ayat 17 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa,
tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bagaimana firman Allah menjamin tentang masa depan. Itu ada di ayat yang ke-18, di mana di sana dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi saudara, jaminan firman Tuhan ada dua di sini, yaitu jaminan tentang masa depan yang baik, karena dikatakan karena masa depan sungguh ada. Kalau dikatakan masa depan ada, itu berarti masa depan itu sudah dijamin, masa depan itu lebih baik. Jadi yang pertama adalah jaminan masa depan yang baik, dan yang kedua, dan harapanmu tidak akan hilang. Jaminan tentang pengharapan yang tidak hilang. Artinya ada jaminan bahwa apa yang kita harapkan itu tidak akan lenyap, tapi apa yang kita harapkan itu akan menjadi kenyataan di masa depan, karena Allah yang menjamin harapan kita menjadi kenyataan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Kalau kita bersama-sama lihat ke depan, apa yang saudara lihat di depan? Adakah di sana sesuatu yang lebih baik? Atau jangan-jangan saudara sedang melihat sesuatu yang kelam di masa depan? Oleh karena kondisi, oleh karena keadaan, oleh karena situasi yang sedang saudara alami saat ini membuat masa depan itu merupakan masa depan yang suram, masa depan yang gelap. Tetapi di sini firman Allah menegaskan bahwa jaminan masa depan bagi kita sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Harapan sungguh ada di masa depan. Hari depan yang lebih baik sungguh ada di hadapan kita. Sungguh luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap saudara. Sekalipun mungkin saat ini situasinya semuanya tidak seperti yang diharapkan. Baik situasi di tengah keluarga saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, di tengah bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara. Mungkin banyak hal di sana yang tidak seperti yang saudara harapkan. Tetapi dengar, di masa depan saudara sudah dipersiapkan masa depan yang terbaik bagi saudara. Dan di masa depan harapan kita tidak akan hilang, tapi harapan itu akan diwujudkan menjadi kenyataan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah yang akan mengalami jaminan masa depan yang baik, jaminan harapan yang tidak akan hilang di masa depan? Kita lihat bersama saudara, ada beberapa ciri orang yang akan mengalami jaminan masa depan yang lebih baik di dalam konteks firman Tuhan ini. Di ayat 17 di sana dikatakan, janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saudara, pernahkah saudara melihat orang-orang yang hidupnya tidak benar? Orang-orang yang tergolong orang jahat? Saudara, tadi saya melihat komentar di salah satu video saudara, lalu kemudian di sana ada orang yang bertanya bahwa ada orang yang dia jahat, dia lintah darat, dia memeras, dia kejam, tetapi hidupnya sepertinya berkelimpahan. Apakah dia diberkati oleh Tuhan? Saudara, mungkin saat ini saudara juga langsung terpikir tentang seseorang yang ada di sekeliling saudara, yang ada di sekitar kehidupan saudara, di mana orang tersebut orang yang jahat, orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak takut Tuhan, tidak beragama, tidak beribadah, tetapi sepertinya hidupnya baik-baik saja, sepertinya hidupnya diberkati, sepertinya hidupnya berkelimpahan. Nah, apakah orang ini diberkati oleh Tuhan? Saudara, di dalam dunia ini berlaku berkat secara umum
dan berkat secara khusus. Untuk berkat secara umum, semua orang baik yang mengenal Tuhan dan yang tidak mengenal Tuhan, semua orang bisa mengalami. Misalnya ketika dia menjadi pekerja keras, dia menjadi berhasil. Ketika dia rajin, akhirnya dia jadi sukses. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu berkat umum, semua orang bisa mengalaminya. Tapi ada berkat khusus yang hanya orang yang sudah percaya Yesus yang mengalaminya. Apa itu, saudara? Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu rumah Bapa di sorga yang disediakan bagi kita. Karena firman Allah berkata bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa atau tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kecuali orang yang sungguh percaya atau beriman kepada Dia, karena hanya Yesus jalan ke sorga. Nah, saudara, ketika kita melihat ada orang-orang yang sepertinya berhasil, hidupnya sukses, dia kaya raya, padahal dia tidak takut Tuhan, dia jahat, dia tergolong kejam kepada orang lain, tapi sepertinya hidupnya sukses-sukses saja. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaannya, adakah jaminan masa depan bagi orang ini? Sungguh tidak ada, saudara. Bahkan harta kekayaan dan kesuksesannya sendiri pun tidak akan bisa menjamin kehidupannya. Saya sudah menguburkan begitu banyak orang, saudara. Orang kaya dan orang miskin sama saja. Dia ada di peti dan memakai satu pakaian, satu setelan pakaian, dan kemudian akhirnya ditanam di kuburan yang ukurannya 1x2. Wow. Hanya itu, saudara, kaya dan miskin sama saja. Sama saja. Paling yang membedakan adalah peti matinya, itu yang sering kali membedakan. Tapi peti matinya juga nanti akan busuk. Artinya, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang hanya berfokus kepada dunia, mungkin dia bisa sukses. Orang yang rajin pekerja keras, mungkin dia bisa sukses melalui kerja kerasnya, melalui kerajinannya. Tetapi sungguh tidak ada jaminan masa depan bagi orang yang hidup dalam kejahatan, hidup dalam ketidakbenaran, padahal mereka mengalami kelimpahan di dunia ini. Orang tersebut tidak akan mengalami masa depan, tidak ada jaminan masa depan bagi dia. Tetapi siapa yang akan mengalami jaminan masa depan? Dikatakan di sini, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Allah, akan Tuhan senantiasa. Dengar, saudara, di sini orang yang akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu hari depan yang sungguh ada, harapan yang tidak hilang, itu ditujukan kepada orang yang takut akan Tuhan. Hari ini sekalipun saudara bisa melihat orang-orang yang tidak takut Tuhan, tapi sepertinya hidup mereka sukses, sepertinya hidup mereka berhasil. Dengar, saudara, firman Allah ini berkata, jangan iri kepada mereka. Jangan menginginkan keberhasilan, jangan menginginkan apa yang mereka punya, dan jangan ikut jalan mereka. Kenapa, saudara? Karena tidak ada jaminan masa depan kepada orang yang demikian. Tapi jaminan masa depan yang sungguh ada dan harapan yang tidak akan hilang itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan, apapun situasinya, apapun kondisinya. Jadi, saudara, kalau saudara rindu hari depan itu sungguh ada dan harapan saudara tidak akan hilang, maka tetaplah hidup takut akan Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun kondisi kehidupan yang harus saudara jalani dalam perjalanan kehidupan saudara, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Maka jaminan masa depan sungguh ada bagi saudara dan harapan tidak akan hilang di depan saudara. Nah, saudara, untuk hidup takut akan Tuhan itu merupakan cara hidup yang langka di zaman ini, saudara. Untuk menjalani kehidupan takut akan Tuhan merupakan cara kehidupan yang jarang ditemui, saudara. Tetapi namun demikian, sekalipun dunia semakin hancur, moral dunia semakin hancur, kasih orang semakin tipis, saudara,
Dan kemudian hidup benar sudah semakin jarang. Semua orang berpikir untuk meraih perkara dunia sekalipun dengan cara-cara yang salah. Tetapi bagi saya dan saudara, mari kita ambil sikap yang berbeda. Mari kita hidup takut Tuhan. Di dalam pekerjaan saudara, jadilah anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga sekalipun ada tawaran-tawaran yang seringkali menggiurkan tapi bertentangan dengan firman Tuhan, jangan ikut saudara, tapi tetaplah hidup takut akan Tuhan. Jika demikian, sekalipun sulit, sekalipun berat kehidupan saudara saat ini, maka firman Tuhan berkata bahwa ada masa depan saudara dan harapan saudara tidak akan hilang. Hari ini, jalani kehidupan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara hari ini dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, orang yang bagaimana yang akan mengalami jaminan masa depan dan harapan yang tidak akan hilang. Di ayat 19 dikatakan di sana, "Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar." Yang kedua di sini saudara, untuk mengalami jaminan Tuhan, hiduplah dengan bijak dan hiduplah benar. Hiduplah dalam kebijakan dan kebenaran. Jadilah anak Tuhan yang bijak dan benar. Saudara, seringkali yang dibutuhkan itu adalah kebijaksanaan. Bukan hidup bergaul atau hidup berbuat seperti yang dilakukan oleh orang dunia, tetapi bukan juga memisahkan diri lalu kemudian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi biarlah kita melangkah sebagaimana seharusnya kita melangkah terus dalam perjalanan kehidupan ini. Biarlah kita terus berjuang, kita terus melangkah tanpa menyerah apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita, kita harus bijaksana, kita harus benar. Sekali lagi, harus bijaksana dan harus benar. Kalau ada orang yang hidup menjalani kehidupannya, dia berhasil tetapi tidak hidup benar, maka sesungguhnya saudara, kehidupan orang tersebut tidak memiliki masa depan. Atau ada orang yang berusaha untuk hidup benar tetapi tidak bijak, maka sesungguhnya juga tidak ada masa depan bagi orang tersebut. Tetapi biarlah saya dan saudara, biarlah setiap kita saudara, kita hidup bijak dan kita hidup dalam kebenaran. Seiring kita hidup berusaha untuk hidup benar, baik dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, dalam profesi kita, pribadi lepas pribadi saudara, kita berjuang, berusaha untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi di sisi lain, kita juga bijak, supaya kita memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dan bagaimana rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita harus bijaksana. Firman Tuhan juga menegaskan saudara bahwa tuluslah seperti merpati, tetapi bijaklah seperti ular. Saudara, kita harus tulus, benar, tetapi kita juga harus hidup bijaksana. Maka sungguh masa depan ada bagi kita dan harapan itu tidak akan hilang di masa depan kita. Itu yang kedua saudara, bijaksana dan hidup benar. Kemudian yang ketiga di ayat 20 dan 21 dikatakan, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Yang ketiga yang bisa kita lihat di sini saudara, di ayat 20 dan 21 ini, bagaimana supaya masa depan itu sungguh ada. Jaga pergaulan.
Jadi siapa yang akan mengalami masa depan yang baik? Orang yang menjaga pergaulannya. Saudara, di dunia bisnis, di dunia kepemimpinan, di dunia sekuler, sangat dikenal tentang pergaulan, bahwa jika kita bergaul dengan orang yang negatif, kita akan menjadi negatif. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang berpikiran maju, maka kita akan ikut maju. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang cerdas, maka kita juga akan ikut cerdas. Artinya, sebagaimana pergaulan kita, begitulah kita. Kita tidak akan jauh dari orang-orang teman kita bergaul. Nah, bagaimana supaya hari depan sungguh ada, masa depan sungguh ada? Jaga pergaulan. Kalau tidak, saudara, pergaulan itu yang akan merusak hidup kita, membuat masa depan itu tidak akan ada. Itu sebabnya mari kita belajar untuk dalam kehidupan kita menjaga pergaulan kita, supaya jangan sampai kita rusak karena tidak menjaga pergaulan. Firman Allah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, saya ingat di masa lalu, saya ingat ada seorang teman. Sebenarnya dia punya pekerjaan, dia seorang PNS sebenarnya. Lalu kemudian dia ini orang baik. Saya ingat seringkali dia datang bercerita, seringkali dia bertanya kepada saya. Sungguh baik orang ini, dan tulus juga orangnya, dan tidak kasar. Tetapi ada satu yang menjadi, bisa dibilang, kebiasaan buruknya. Apa itu, saudara? Dia seringkali suka untuk minum dan nyanyi-nyanyi di baktar tuak. Lalu kemudian dia sering melakukan itu, dia sering melakukan itu. Satu kali ada orang yang berbicara kasar kepada dia. Ketika orang itu berbicara kasar, lalu kemudian mungkin ada argumentasi sebentar, saudara. Dan kemudian tidak lama, akhirnya dia ambil pisaunya dan dia tusuk orang itu sampai mati. Saudara, bayangkan orang yang begitu baik, orang yang rajin beribadah, orang yang tulus sekali, tetapi pada akhirnya dia berakhir dengan mengenaskan, saudara, di mana dia menusuk orang lain sampai meninggal dan dia harus masuk penjara. Dan itu terjadi kenapa? Karena dia tidak menjaga pergaulan. Dia orangnya baik, tapi ketika dia bergaul di tengah-tengah orang yang tidak baik, maka hal yang tidak baik yang terjadi. Nah, itu sebabnya, saudara, kita harus belajar menjaga pergaulan kita, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara tidak menjaga pergaulan saudara, maka masa depan saudara tidak akan ada, karena hidup saudara akan hancur. Kalau saudara rindu masa depan sungguh ada, dan masa depan itu jauh lebih baik dalam kehidupan saudara, maka belajarlah menjaga pergaulan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, belajar bersama di pagi hari ini. Biarlah ini menjadi bekal dan perenungan saudara untuk saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saudara. Bahwa ada jaminan masa depan bagi kita. Masa depan sungguh ada bagi saya dan bagi saudara, dan harapan kita tidak akan hilang, malah harapan itu akan terwujud di dalam hidup kita. Dan bagaimana supaya kita mengalami jaminan masa depan sungguh ada, jaminan harapan masa depan sungguh ada? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup bijaksana dan hidup dalam kebenaran, seimbang antara hidup benar dan hidup bijaksana. Ketika kita hidup bijaksana, maka di dalam kehidupan kita akan mengalami keberhasilan dalam banyak hal.
Jika kita bijaksana tapi tidak hidup benar, maka itu jadi masalah. Tetapi jika kita bijaksana dan kita hidup benar, Tuhan yang akan bertindak mengerjakan keberhasilan, menjamin masa depan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga pergaulan kita. Jangan sampai hidup kita rusak karena pergaulan yang tidak baik. Puji Tuhan saudara. Mari jadi pelaksana-pelaksana firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Maka saudara akan melihat janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, biar Tuhan yang campur tangan memberkati kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Terima kasih buat renungan firman-Mu yang telah kami belajar ya Tuhan, bahwa ada jaminan masa depan bagi setiap kami, bagi umat-umat-Mu. Ketika kami dalam perjalanan hidup kami hidup takut Engkau, kami hidup bijak dan benar, dan kami menjaga pergaulan kami. Terima kasih buat renungan firman-Mu ya Bapa. Hamba berdoa berkati semua anak-anak-Mu ini, supaya jaminan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka, supaya jaminan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Lawat kehidupan mereka Bapa, keluarga mereka. Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka Bapa. Nyatakan jaminan-Mu bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, atas segala masalah, persoalan, pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Hamba akan menopang mereka di dalam doa. Kiranya Engkau terus hadir di tengah-tengah doa kami. Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus kami akan berdoa bersama. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan, bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha, pekerjaan, dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan,
Biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka.
perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggilkan Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
Bapa-Ku, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
hadapan tatamu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah